Jadi sekali lagi jangan pesimis. Toh di sana juga manusia biasa makan minum seperti kita juga. Toh juga kita sudah tahu bahwa ada beberapa kegiatan, ada beberapa hal yang ternyata kita bisa menjadi unggul dan bahkan lebih daripada warga dunia yang lain. Dan kalau saya pikir dalam ilmu ke Al-Quranan, ilmu keislaman, rasanya Indonesia itu leading, tapi kenapa malah orang Indonesia belajar ke tempat lain sekarang untuk bicara tentang keislaman, padahal tadi seperti yang dikemukakan oleh Pak Rektor, orang itu bukan Islam. Banyak ilmuwan-ilmuwan kita yang ternyata belajar di tempat lain tentang keislaman, belajarnya bukan dari orang Islam. Kenapa kita tidak bisa menjadi orang-orang unggul yang kemudian menjadi kiblat dunia dalam mungkin studi Islam suatu saat? Ya. Saya ingat betul tahun 2013-an mungkin saya ikut rapat di Kementerian Agama ketika bicara tentang ilmu keislaman, kemudian mengenai World Class University. Saya katakan dalam rapat itu harusnya orang Kementerian Agama sudah berpikir bahwa tentang ilmu keislaman di Indonesia potensinya sangat besar, kiai-kiainya pintar-pintar, ustadznya pintar-pintar, guru-gurunya hebat-hebat, ilmu keislamannya hebat-hebat. Kenapa kita tidak menjadi world class university untuk ilmu keislaman? Kenapa kita tidak mencanangkan diri bahwa untuk ilmu keislaman kita bisa lebih daripada negara yang lain? Saya pikir generasi ini nantinya akan menjadi, kalau bukan perintisnya, menjadi politik bagian yang nanti memimpinnya. Hadirin yang kami muliakan, saya ingin bicara tentang mengapa kita belum bisa mencapai cita-cita yang padahal sudah dicanangkan sejak tahun 45. Kita sekarang sudah 72 tahun merdeka, tapi kemudian kita masih seperti ini. Kepercayaan diri belum muncul, bahkan kemudian kita selalu menderita apa yang disebut dengan inferiority syndrome, merasa rendah diri di hadapan orang lain, di hadapan negara-negara lain. Ya saya katakan tadi, negara lain sama, manusia biasa, tapi memang ada hal-hal yang kemudian menjadi masalah, kemudian menjadi rem, kemudian menjadi faktor yang kemudian tidak bisa membuat kita lancar dan melaju untuk mencapai tujuan yang sudah dicanangkan itu. Yang pertama adalah struktur tenaga kerja kita sampai saat ini memang masih sangat rendah dibandingkan dengan yang lain. Bayangkan saja dari 257 juta orang yang sekarang ini hadir sebagai penduduk Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, 62% masih pendidikannya ada pada pendidikan dasar. Jadi misalnya kalau ini saudara-saudara yang baru masuk ke perguruan tinggi, ini beruntung bahwa semua rata-rata masih pendidikan dasar. Bahkan kalau misalnya kita lihat lulusan perguruan tinggi di Indonesia itu sebetulnya dari jumlah penduduknya hanya baru mencapai angka 9,7%. Bayangkan. Sekarang bandingkan kita, jangan jauh-jauh, bandingkan yang di atasnya Malaysia, di bawahnya ada Guangdong misalnya atau Filipina. Yang jelas bahwa kita masih kalah dibandingkan mereka. Bahkan kemudian ada yang mengatakan bahwa ini sudah era globalisasi. Kalau kita mau bersaing dengan yang lain dalam struktur tenaga kerja yang seperti ini, kita bagaikan melempar tenaga kerja itu seperti prajurit untuk berperang tanpa senjata. Ini harus terutama bagi para mahasiswa baru supaya pikirannya terbuka bahwa saya punya tanggung jawab suatu saat Indonesia tidak boleh begini. Ya. Kalau struktur pendidikannya masih seperti ini, maka yang akan terjadi adalah kita ngirim tenaga kerja, tapi tenaga kerja itu menjadi pembantu di negara lain. Tapi kalau suatu saat kita beri keterampilan yang baik, beri pendidikan yang baik, kita ngirim adalah orang-orang yang membuat keterampilan dan bukan hanya sebagai pembantu rumah tangga, tapi di sana bekerja dengan profesi-profesi yang dihormati orang. Ada banyak usaha yang sudah dilakukan, tetapi kita masih pergi di sini untuk tahun-tahun. Ya. Yang berikutnya ini, saya diingatkan oleh orang tua, ya, ketua yayasan waktu itu di Universitas Islam Nusantara yang mengatakan katanya dulu kita punya 7 sahabat asatidun awalnya yang mula-mula masuk Islam itu katanya 7 dari 10 orang itu adalah para entrepreneur, para pengusaha. Tapi kenyataannya kita sebagai orang-orang yang mayoritas mukmin Muslim di negara kita itu kemudian
ketika ditanya, paling mahasiswa baru ditanya itu mau jadi apa Anda? Rata-rata jawabnya mau jadi pegawai negeri, mau jadi pegawai swasta atau yang begitu. Tidak ada atau bukan tidak ada. Kurang yang ingin memiliki kehidupan sesudah kuliahnya itu adalah menjadi para pengusaha. Ini kita punya pengusaha 1,6%. Padahal katanya untuk menjadi negara yang maju di bidang ini harus minimal 2%. Jadi masih belum tercapai. Kemudian berikutnya ini pengangguran meningkat, kemudian yang berikutnya kemiskinan dan ketimpangan juga masih besar, ya, kemiskinannya masih sekitar 11%, ketimpangannya masih besar. Untuk hal-hal seperti ini ke depan dengan perjuangan kita semua itu harus dibuat menjadi merata dan adil, ya, berkeadilan. Karena kita bagian menderitanya saja, ditipu-tipu kita. Anak kecil aja ditipu kan? Narkoba adalah bentuk permen. Nanti PTIK dikasih narkobanya dalam gelap untuk makanan PTIK, gitu ya. Siwak. Kalau siwaknya kasih narkoba, gitu ya. Ya, jadi ditipu-tipu dulu kita. Jadi jangan sampai juga nanti PTIK mahasiswanya tertipu, wah kena narkoba padahal tidak merasa saya katanya narkoba segala macam, tapi mungkin hal ini bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kemudian yang ini radikalisasi, ya radikalisasi atau radikalisme. Di beberapa saat yang lalu kita sudah merasakan betapa Indonesia yang demikian hebat ini kemudian bisa terpecah belah hanya karena komitmen kita untuk hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian mungkin sedikit tergerus oleh kehebatan orang-orang yang menawarkan sesuatu, ya, paham dan kemudian paham itu menjadi paham radikal, lalu bawa pahamnya yang salah, tapi mungkin kita ini yang salah paham gitu. Jadi dari itu biasa kita dapatnya. Kemudian yang berikutnya ini, ya, nasionalisme atau rasa cinta tanah air katanya menurun. Saya mengatakan ini bukan hanya karena melihat dari orang lain. Saya sudah merasakan betapa ketika saya memberikan pembekalan seperti ini pada mahasiswa baru, misalnya ketika saya tanya siapa yang bisa menjamin bahwa nasionalisme kita sedang naik, gitu. Ternyata jawabannya dia belum. Ketika ditanya apakah rasa itu menurun, jawabannya iya. Lah, kok bisa begitu? Ada apa sebetulnya? Gitu. Ya, mungkin ada orang lain yang menawarkan sesuatu yang luar biasa sehingga kemudian berpengaruh kepada mental kita sebagai warga negara. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa baru yang saya cintai, saya banggakan, ini sebetulnya rangkumannya, tapi tulisannya kecil-kecil, pasti tidak akan terbaca oleh yang di belakang. Dan biasanya saya katakan ini sengaja dibuat kecil-kecil supaya tidak terbaca, belum memberikan manfaat yang maksimal. Kemudian kita punya sumber daya manusia yang demikian besar, yang juga demikian besar sebagai potensi untuk membuat bangsa ini maju. Masuk, kemudian kita tahu bahwa dia akan mengambil sesuatu yang disebut dengan SKS biasanya, atau hal-hal yang berbau kurikulum, kita disebut sebagai kurikuler. Kegiatannya biasanya adalah di kelas dalam bentuk kuliah, praktek, tugas-tugas tugas mandiri maupun tugas terstruktur, ya, seperti itu. Makanya saya nyebutnya kegiatan kurikuler dan co-kurikuler. Biasanya kurikuler dan co-kurikuler ini adalah membekali Anda untuk mendalami suatu bidang yang nanti mungkin akan menjadi bidang yang Anda geluti sebagai nafkah di kemudian hari, ya, sebagai pekerjaan kemudian hari. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kalau Anda ingin menjadi alumni yang komplit, tadi saya nyebutnya alumni paripurna, maka tidak cukup kuliah saja di kelas, tetapi harus juga dilakukan kegiatan-kegiatan lain yang di luar kelas. Ya, Anda tidak boleh lagi menjadi mahasiswa-mahasiswa yang nanti dikenal sebagai mahasiswa kupu-kupu mati, kayak gitu, ya. Kuliah pulang, makan, tidur. Masih mending di rumah sakit. Kalau kupu-kupu aja kuliah pulang, mati, benar-benar mati, ya udah. Karena itu maka kemudian biasanya kita mengambil bukan pelengkap tetapi sesuatu yang lain sebagai komplement dari kegiatan kurikuler adalah kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler. Ya,
kegiatan ekstrakurikuler, terutama dalam rangka mengembangkan kemampuan-kemampuan yang kita sebut sebagai kemampuan soft skills, ya, soft skill. Apakah kurikuler, kegiatan kurikuler tidak memberikan soft skill? Memberi juga, ya, memberi juga. Karena itu maka disempurnakan dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Susah sekali untuk mengatakan bahwa kegiatan kemahasiswaan adalah penting, karena masih banyak dosen yang memahami perkuliahan itu sebagai satu-satunya jalan untuk memberikan ilmu pengetahuan. Ya, kalau kita aktivis nih, biasanya udah membantah itu. Saya ini dari sejak mahasiswa mengajar dulu di PMI saya. Ya, jadi ada apa namanya itu? Ada geremnya dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ekstrakurikuler, ya, kegiatan ekstrakurikuler. Semuanya sama untuk mencapai tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara ujungnya itu, ya. Jadi sekali lagi nanti mohon tentu, apalagi ini PTIG harusnya menyebar, meluas, nanti mewarnai orang lain untuk membuat mereka juga memiliki kesadaran selain pintar juga bager, gitu ya, istilah Sunda itu bager, soleh, gitu ya. Itu. Kemudian yang berikutnya saya ingin bicara tentang kegiatan kemahasiswaan. Ya, karena sebetulnya saya disuruh menjelaskan ini, ya, kegiatan kemahasiswaan. Baik, kegiatan kemahasiswaan itu sebetulnya adalah upaya kita untuk melengkapi kemampuan-kemampuan kurikuler yang tadi disebutkan dengan kegiatan-kegiatan soft skill, ya, soft skill. Kita itu ada, kalau bicara tentang soft skill, kemampuan komunikasi, pola-pola. Tidak ada, jangan bayangkan, atau ini anak-anak muda yang baru, ini masuk baru, Anda jangan bayangkan bahwa Didin Wahidin itu tiba-tiba bisa ngomong begini. Tidak. Dari dulu saya sudah belajar ngomong begini, sejak aktif di mahasiswaan sampai sekarang masih ngomong, belajar juga. Ini kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi tulis dan lisan, ya. Kemudian yang berikutnya kemampuan berorganisasi. Kemudian yang disebut dengan kepemimpinan. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang disebut dengan kemampuan berpikir logis. Logis juga nggak bisa muncul tiba-tiba, tapi harus melalui proses yang panjang, ya. Kemudian yang berikutnya kemampuan etis atau etika. Kemudian juga kita ingin ada apa namanya effort, ya, usaha keras. Saya ingin menggambarkan. Saya biasanya menggambarkan begini. Dulu saya jadi dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Karena di swasta saya ngitung, kalau SKS-nya banyak maka kemudian akan menghabiskan dana yang cukup besar untuk honor-honor dosennya dan lain-lainnya. Saya coret itu mata kuliah yang misalnya olahraga, saya coret, gitu ya. Kemudian kaitan dengan kebudayaan, coret. Sekarang setelah jadi direktur kemahasiswaan baru sadar, ternyata itu bermanfaat, gitu. Ya, juga contoh ya, saya ambil contoh juga. Misalnya ketika bicara tentang bola volleyball, kemampuan untuk voli, gitu. Jangan dilihat gerakan polinya saja, jangan melihat bahwa poli itu hanya sekedar untuk menanamkan keterampilan untuk melakukan olahraga poli, tetapi di dalamnya itu ada kerja keras untuk mencapai tujuan. Kemudian ada kerjasama dengan yang lain yang saya dibutuhkan, ya. Kemudian saling mengalah, yang enaknya ente yang ngemes maka kemudian saya ngumpan. Tidak usah selalu kemudian saya nyemes kesini sama sekarang. Ronaldo saja setiap pemain dunia itu kadang-kadang kan suka mengalah tuh, dioper polanya sehingga yang masukkan yang lain, misalnya gitu, ya, kalau di sepak bola. Jadi jangan dilihat kegiatan itu semata-mata kegiatan anjing, tapi di dalamnya ada penanaman hal-hal yang kemudian berguna untuk kita ketika menjalani kehidupan nyata setelah selesai kuliah, ya. Jadi jangan sempit berpikiran. Kemudian dari keinginan untuk mencoba mengkumplitkan kemampuan, ini mohon maaf kalau saya katakan, ya, masih banyak perguruan tinggi di Indonesia ini yang belum memberikan porsi kegiatan kemahasiswaan sebagai sesuatu yang penting. Buktinya apa? Buktinya ketika saya tanya ke semua perguruan tinggi, saya bilang berapa persen anggaran Anda kemudian disisihkan untuk kegiatan kemahasiswaan? Itu baru sekitar 5%, paling tinggi 5% ke bawah. Artinya masih dianggap bahwa kegiatan kemahasiswaan itu bukan sesuatu yang penting. Yang penting itu apa? Yang penting itu kurikulum, Pak, katanya. Nanti kan keluar anak-anak dapatnya ijazah dan transkrip. Sekarang tidak cukup ijazah dan transkrip. Bahkan sekarang ini sedang menuju pada era di mana kemampuan-kemampuan pribadi dalam kaitan dengan soft skill dan kemampuan-kemampuan yang lainnya tanpa ijazah pun nanti akan menjadi orang-orang yang bisa bekerja dan bisa bisa mendapatkan nafkah. Jadi ini hal yang perlu kita perhatikan bersama. Tetapi kami sebagai orang-orang yang bekerja di mahasiswaan
Bayangkan Pak, di akreditasi saja mahasiswa yang kecil saja gitu ya. Nah, tapi kita ingin. Lalu kalau misalnya kita ingin melakukan kegiatan kemahasiswaan, apa saja kegiatannya? Gitu ya. Apa saja kegiatannya? Kegiatannya juga harus komplit berkaitan dengan pengembangan penalaran dan kemudian pembekalan untuk bekerja. Ya, ini misalnya contoh kegiatan pertama ini, misalnya adalah kegiatan yang disebut dengan pengembangan penalaran dan kreativitas. Kemudian yang jadi tadi juga saya katakan bahwa penalaran dan kreativitas modal untuk nanti bersaing. Kemudian yang berikutnya adalah upaya kita untuk mencoba memberikan kesejahteraan bagi mahasiswa. Kesejahteraan mahasiswa itu bukan berarti dikasih duit dulu, itu termasuk lah. Ini misalnya di saya ini sekarang punya beasiswa yang jumlahnya besar, gitu ya, jumlahnya besar. Bayangkan saja setiap tahun saya mengelola sekarang saja untuk bidik misi, misalnya untuk yang kurang mampu, anak-anak mahasiswa yang kurang mampu, saya punya 460.000 beasiswa. Kemudian untuk yang peningkatan prestasi akademik saya punya 130.000 beasiswa. Ini besar. Makanya kemudian direktorat saya adalah direktorat yang dengan anggaran paling besar, tapi nggak golontor gitu. Jika talang gitu, gitu ya, cepat, habisnya cepat, karena itu capaiannya selalu paling tinggi juga. Karena apa? Cuma bagi-bagikan kan enteng sebenarnya gitu, bagikan aja. Ya. Jadi banyak beasiswa dan lain-lainnya. Ini dalam rangka kesejahteraan. Kemudian kewirausahaan juga dikembangkan, ya, kewirausahaan juga dikembangkan. Kemudian yang berikutnya adalah ada yang berkaitan dengan ini batuk ini karena mau PTIQ ini. Enggak dilakukan ya proses tadi. Anak PTIQ itu kemudian kalau sudah lulus jadi apa, adanya di mana, kerjanya ngapain gitu ya. Apakah sudah bermanfaat bagi masyarakat, bisa dan lain-lain. Ya, itu ada dasar studinya. Tapi kemudian ternyata harus kedapatannya kita yang pro, ayah lah gitu. Bagaimana mencari ini ya. Tapi ya begitulah namanya debat kan pura-pura artinya kan. Debat itu berdebat karena ini mahasiswa. Bapak Ibu sekalian, semua saudara-saudara terutama ya, kegiatan kemahasiswaan yang dikemas dalam bentuk berbagai kegiatan ini semuanya harus bermuatan pendidikan atau pembelajaran. Semuanya bukan sekedar misalnya kalau ada sepak bola bukan semata-mata untuk sepak bola. Kalau ada poli, kalau berkesenian bukan semata-mata berkesenian, tapi sebetulnya ada hal-hal lain yang kita ingin masukkan ya, misalnya menghaluskan rasa dan lain-lain ya, dan seperti itu. Jangan kering gitu. Anggarannya dan lain-lain. Saya pernah nggak enak hati gitu ya, karena apa? Jadi memang besar ya kegiatan kemahasiswaan ini, tetapi ternyata ketika dihitung, kalau dipresentasikan perguruan tinggi itu mengatakan kami baru di bawah 5% Pak, ternyata anggarannya memang besar ya, triliun anggarannya. Jadi memang luar biasa gitu, luar biasa. Tetapi kita sedang mengetuk ini, karena kita tidak ingin menghasilkan mahasiswa yang hanya bagus dari sisi akademik, tapi juga kita ingin punya mahasiswa yang sebetulnya berwawasan kenegaraan luas, juga berwawasan kebangsaan luas, memiliki daya saing dan daya juang yang juga tinggi, tidak kemudian merasa kalah melulu dengan orang yang lain gitu. Ya, kita harus punya pasukan yang optimis untuk menang gitu. Gak boleh menjadi mahasiswanya mahasiswa kuyuh ya, kemudian matanya cekung, repot begitu ya. Oke, jadi ada seperti itu. Kalau ini sudah tadi ya, ini sudah tadi saya kemukakan ketika ada yang disebut kolaborasi itu pahamnya memang melalui connect, compete, collaborate. Connect itu seluruh warga negara, warga bangsa harus ada dalam satu komunikasi yang bagus. Kemudian nanti compete-nya adalah berkompetisi, tapi kemudian pas itu fair yang muncul. Kemudian ketika kita masing-masing punya keunggulan dan kelemahan bersatu dalam sinergi, Indonesia akan menjadi negara maju. Ketika warga bangsanya kemudian yang lemah dilindungi, ya, yang lemah disayangi, yang kuat kita manfaatkan untuk membantu yang lain dan lain-lain. Kalau ada dalam kolaborasi ini seperti itu, sinergistik sifatnya, bukan hanya sekedar kita ini katanya sama-sama ada sebagai bangsa Indonesia, tapi kan kata bapak-bapak itu katanya dia burung tak saburung kami, burung serta. Nah, ini kan yang banyak seperti itu, rasanya sebagai orang Indonesia, tapi ada niatan dalam hatinya Indonesia harus kita hancurkan, Indonesia harus ganti, ya, dan lain-lainnya, karena seperti itu. Ya, mudah-mudahan benar.
sekali lagi saya mohon maaf karena memang biasanya kalau ceramah begini untuk ngantuk kelihatannya, kalau di sini enggak. Kalau biasanya ceramah mahasiswa, saya biasanya berteriak hidup mahasiswa pakai nyanyi juga bersemangat. Kalau di sini nggak berani saya nyanyi. Ya. Tapi masih nyambung loh. Saya pernah juga dengan mahasiswa itu. Ya, artinya masih nyambung gitu. Dari mahasiswa. Yuk, udah ngantuk ya? Enggak. Saya berikan kalimat awalnya. Allahumma sholli wa sallim ala. Terus ternyata nyambung. Ternyata nyambung semua. Artinya bahwa di Indonesia mau yang begitu masih Pak. Apalagi saya mulai lagi. Ilahilas tulil firdausi. Dan seterusnya. Ternyata masih kuat. Artinya bahwa nuansa religius sebetulnya masih ada, tinggal jangan sampai diganggu itu, tapi kembangkan lebih banyak, lebih hebat, dan suatu saat Indonesia betul-betul akan menguasai dunia. Insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.